beberapa waktu yang lalu anak saya sempat sharing. Dia ngomong kayak gini sama maminya, dia bilang gini, Dedi tuh suka ngajarin bahwa harus bangun passive income gitu ya, harus punya usaha. Dan tapi dia bilang gini, tapi ya tante-tanteku yang lain tuh keren-keren loh rumahnya, keren-keren loh mobilnya gitu loh. Itu kok Dedi masih belum punya yang keren-keren banget kayak gitu Sementara ya. mereka nggak membangun passive income gitu ya. Jadi sebenarnya mana yang benar, bangun passive income atau nggak usah? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald. Tidak, saya Reni Artanti. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol seperti yang kita bahas tadi gitu. Yang anak saya bilang bahwa ini Dedi ini suka bilang bahwa kita tuh harus jadi pengusaha gitu ya, jangan jadi karyawan. Tapi itu yang lain-lain dilihatin tantenya dan yang lain tuh kok bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil mewah, mobilnya bagus-bagus gitu ya. Apakah jalan kayak gitu lebih bagus? Apa jadi karyawan tuh lebih bagus gitu ya? Nah, ini yang pengen kita bahas bahwa apakah memang seperti ini gitu ya. Saya ingat sama ceritanya Pak Tung waktu saya ikut mulai seminar Financial Revolution Tung Desa Waringin. Itu tuh sudah sekitar 10 tahun yang lalu kalau saya tidak salah gitu ya. Dan saya masih ingat cerita beliau sama gitu ya. Waktu itu beliau sebenarnya sudah sanggup beli Mercy, tapi beliau nahan diri dan akhirnya beliau tetap pakai Panther Miyabi yang jelek banget, yang bahkan wipernya aja rusak, yang kalau hujan saking nggak bisa kelihatannya gitu ya, beliau harus keluarin tangan terus gelap kaca sendiri. Betul banget. Saya juga masih ingat, selain itu Pak Tung juga pernah bilang waktu Pak Tung gajinya itu masih 1.350.000, Pak Tung itu menyisihkan 200.000 untuk investasi dibanding untuk nyicil mobil atau kendaraan atau apapun itu ya. Kemudian waktu gajinya naik jadi 1.500.000 itu tambah 200.000 lagi disisihkan, jadi 400.000 disisihkan. Bahkan ketika gajinya itu 3 juta itu setengahnya, 1,5 juta disisihkan. Jadi bukannya gaya hidupnya yang nambah, tapi yang disisihkan untuk investasinya itu nambah. Yes, dan teguran Pak Tung ini menarik sekali gitu ya. Karena benar-benar hidup Pak Tung tuh berubah bumi dan langit. Saya masih ingat juga waktu saya diajak menjadi salah satu tim official translator untuk seminar Tony Robbins di Singapura, dan waktu itu kami kaget-kaget gitu ya. Saya kaget-kaget ketika tanya gitu ya. Ini tim translator Cina dari Taiwan, dari Thailand, dari mana-mana tuh gaji berapa gitu. Ya. Ternyata gaji mereka tuh bisa 80 juta per hari gitu. Lumayan banget gitu. Jadi translator ya. Yes. Terus ini tim Indonesia gimana bayarannya gitu. Dan ternyata terus Pak Tung ngasih tau gini. Dia bilang, sejak dulu saya sudah tahu pendapatan mereka tuh berapa gitu loh. Tapi saya itu tidak mau mendidik kalian untuk menukar uang sama waktu. Persis seperti yang dibilang Robert Kiyosaki, jangan tukar uang sama waktumu. Karena coba lihat, sekarang mereka di mana? Sampai sekarang mereka masih jadi translator. Dan saya sudah naik helikopter pergi kemana-mana gitu. Jadi ketika waktu jadi translator gajinya menyenangkan, orang cenderungnya jadi betah di situ ya. Tapi ketika Pak Tung tidak menikmati gaji besar di translator dan pengen naik level terus, akhirnya malah jadi jauh lebih bagus hasilnya. Yes, pada akhirnya ketika kita dapat gaji gede seperti itu, kita jadi ketagihan dan sangat menggantungkan diri ke sana, dan akhirnya tidak mau untuk membuka passive income yang berikutnya. Akhirnya itu jadi standar ya. Yes, akhirnya itu jadi standar dan merasa bahwa hanya itulah satu-satunya penghasilan gitu. Sudah nyaman. Yes, dan itu menurut saya sangat beresiko sekali karena seperti saya cerita gitu ya, bahwa kita kan udah pernah cerita sebelumnya bahwa pengeluaran kita otomatis, kita tarik nafas gini aja, ini bayar gitu, ini listrik nyala, AC nyala, tagihan lampu nyala, tagihan air nyala, tagihan PBB semua tetap jalan. Bahkan iuran RT pun jalan. Yes. Buang sampah atau nggak buang sampah tetap tukang sampah tetap lagi gitu. Jadi segala macam pengeluaran, tapi pemasukannya cuma satu doang. Nah, itu beresiko banget menurut saya. Nah, itu makanya penting banget untuk kita memperbanyak pemasukan dan menunda dulu gaya hidup gitu loh. Karena yang namanya gaya hidup itu tuh, kalau misalnya tadi penghasilannya meningkat, seringkali gaya hidupnya naik juga. Yes, gitu. Itu makanya penting banget untuk kita untuk bisa membedakan antara yang namanya kebutuhan sama keinginan. Yes. Karena misalnya seperti mobil gitu ya, kita butuh mobil nggak? Butuh gitu ya. Cuma mobil seperti apa yang kita butuhkan gitu? Apakah mobil mewah? Mobil mewah itu keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan mungkin benar-benar mobil cuma benar-benar bisa mengantarkan. Bahkan kalau misalnya mungkin ya. Yes.
kalau misalnya benar-benar kebutuhan, mungkin sebenarnya nggak usah beli mobil, bahkan naik Grab atau Uber aja udah cukup gitu ya, naik Gokar aja sudah cukup gitu loh. Iya. Dan itu kita lakukan juga ya. Dulu sudah sekian lama juga kita menunda untuk bahkan membeli satu buah mobil karena alasan itu. Yes. Dan kalau misalnya itu tidak membeli dengan passive income, dan kalau misalnya itu tidak beli cash ya kami tidak mau gitu ya. Itu makanya kami sengaja nunggu passive income cukup banyak dulu, dibeli dari passive income dan langsung belinya cash gitu ya, langsung masuk menjadi harta perusahaan. Jadi itu dan itu baru kita mau melakukannya gitu ya. Jadi kita memang sengaja untuk menunda kesenangan gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya ada duit gitu ya, kita suka ngobrol gitu ya. Kita ada duit nih, kita beli apa dulu? Kita beli rumah dulu atau kita ini untuk usaha untuk bangun aset lagi gitu ya. Aset ya. Dan akhirnya kita pilih untuk bangun aset dulu. Yes, kami pilih untuk bangun aset dulu gitu ya. Kami mendingan nggak usah punya rumah dulu gitu ya. Rumah mau Ketika tinggal rumah itu menjadi beban ya. Yes. Iya. Kami mendingan misalnya mau tinggal di manapun ya nggak ada masalah. Nggak terlalu problem banget buat kami. Sewa pun nggak ada masalah. Sewa pun nggak ada masalah kok buat kami gitu loh. Karena bagi kami yang penting itu adalah bagaimana caranya supaya ini aset itu bertambah. Aset itu bisa bertambah gitu loh. Dan hari ini mari kita cerita-cerita gitu ya, sesuai dengan judul di sini, aset kita tuh apa aja sih? Iya. Mungkin sebagian orang tuh merasa gini Pak, bangun passive income itu kan betul-betul butuh kesabaran dan konsisten. Pelan-pelan pasti butuh waktu, nggak bisa begitu kita pengen sekarang terus langsung jadi besar gitu ya. Dan itu yang membuat orang itu mungkin merasa nggak enak sekali menjalani membangun passive income. Cuman kalau kedengeran orang seperti misalkan Pak Tung yang sudah berhasil, wah sekarang bahkan mau beli mobil mewah pun bukan dari hasil gaji atau apa, tapi dari passive income, dari tidur uangnya bisa pakai untuk beli mobil mewah. Ya Pak Tung mulai dari tahun 1997 sampai sekarang udah berapa tahun gitu. Nah ini yang kebanyakan tidak dilakukan oleh orang. Yes. Dan ini saya kasih satu buah perumpamaan yang menarik tentang apa yang baru dibilang, ya apa yang dibilang barusan gitu ya. Kalau saya minta tolong sama Anda, anggap misalnya ada satu buah batu domino raksasa. Batunya itu mungkin gedenya anggaplah tingginya sekitar 100 meter gitu. Jadi udah setinggi gedung gitu, tinggi banget gitu ya. Kalau misalnya batu domino setinggi gitu ya, saya minta sama Anda tolong dorong supaya batunya jatuh gitu ya. Bisa nggak gitu loh. Ternyata separuh mati. Nggak bisa, tapi ada yang namanya geometric domino gitu ya. Nah, itu tuh adalah batu domino yang ukurannya kecil sekali. Itu bisa menjatuhkan batu domino yang 1,5 kali lipat lebih tinggi, lebih tebal. Lebih tinggi, ya. Habis itu di depannya 1,5 kali lipat lebih tinggi lagi dan makin tinggi. Pada akhirnya paling-paling di batu domino ke-20 ke berapa belas gitu, itu sudah bisa menjatuhkan batu domino yang bisa setinggi gedung. Hanya lewat batu domino sekecil gini doang. Semuanya bisa jatuh gitu ya. Nah, itulah yang namanya bangun passive income juga seperti itu. Bangun passive income tuh mulai dari kecil terlebih dahulu, mulai dari hal yang mungkin aduh ini passive income hasilnya mungkin cuma sekitar 15.000 mungkin misalnya gitu. Ya. Ini apa-apaan ini jauh banget misalnya sama gaji Anda 10 juta misalnya gitu ya. Tapi enggak apa-apa, itu adalah awal yang bagus. 15.000 habis itu mungkin 1,5 kali lipat lebih gede aja gitu ya. Oke, bikin passive income yang 20.000 deh. Berikutnya passive income yang 30.000. Ya habis itu yang terus naik dan lama-lama gitu ya. dia menggulung menjadi besar. Lama-lama gulung jadi besar dan makin lama makin besar gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini juga kami bisa punya beberapa usaha gitu ya. Dan kita punya beberapa usaha. Usaha kita yang pertama adalah kita punya laundry. Jadi kita punya passive income dari laundry. Kita punya beberapa laundry gitu ya. Dan ini kita letakin di beberapa kota. Dan yang kedua kita juga punya usaha apa? Kita punya usaha hidroponik. Hidroponik ada di Jakarta dan di Pekanbaru. Iya, ada kebun, ada minuman gitu ya. Kita jualan ini jus osmos, jus sehat, oke. Dan di Pekanbaru kita juga jual sayur hidroponik juga langsung sekaligus gitu ya. Terus kita juga punya beberapa pemasukan lain gitu ya. Pemasukannya juga dari forex, oke. Dan juga dari kripto. Okay. Selain yang lain juga ya, seperti di bidang training gitu ya. Yes, di bidang training juga ada, di bidang mentoring juga ada gitu ya. Jadi kita senang ketika kita punya beberapa pemasukan seperti ini dan menurut saya ini bagus sekali gitu ya. Betul. Nah, ini penting banget untuk bisa seperti ini karena kayak kemarin gitu ya. Di kripto tuh enak banget karena market cryptocurrency yang kita trading cryptocurrency itu bukanya kan 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun gitu ya. Bahkan di hari-hari ini, di hari-hari Sabtu dan Minggu pun profitnya bisa lumayan. Tetap ramai, ya, kemarin Bu Reni ketika ngelola itu kalau dikelola dapat berapa persen?
sekitar 2%. 2%-an lebih ya. Satu hari. Dalam satu hari gitu ya. Nah, Dan jadi itu hari Minggu. Hari Minggu. Jadi lumayan gitu ya. Di hari Minggu, hari Sabtu pun kita bisa dapat sekitar 1 sampai 2% gitu Dan ya. itu passive Secara income. konsisten. Ya, secara ini pasti adalah passive income gitu ya. Itu. Dan ini yang membuat kita happy gitu ya. Sehingga dananya terus-menerus kita gulung dan kita gulung dan kita gulung. Dan passive income itu sebetulnya bukan cuman untuk kesejahteraan kita aja, tapi bahkan itu adalah warisan yang bagus yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Jadi ketika kita sudah anak-anak sudah dewasa gitu ya, kita tidak memaksa mereka untuk ayo kamu terusin bisnis papa, bisnis ini, enggak gitu ya. Dan sekali lagi jangan cuma tergantung sama satu doang gitu loh. Seperti saya bilang tadi ya, kita di kripto tuh enak, satu hari itu bisa dapat sekitar 1 sampai 2% gitu ya. Tapi ada hari-harinya di mana kripto lagi turun. Kita kan tradingnya di kripto yang spot gitu ya, yang di marketnya yang benar-benar uang kita berubah jadi Bitcoin, berubah jadi Ethereum gitu. Jadi kalau harga turun ya kita tungguin gitu ya. Nah, di saat seperti itu kita bersyukur karena ada pemasukan dari forex itu Dari gede. kantong yang lain. Kantong yang lain lumayan gitu ya. Dari laundry ya lumayan gitu ya. Dan masing-masing dari aset ini kalau bisa, kalau boleh beda kategori gitu ya. Jadi jangan cuma beda ini, bukan cuma misalnya ini investasinya paper aset semua, jangan gitu ya. Kalau bisa benar-benar beda kategori, beda bisnis, beda usaha gitu. Supaya kalau misalnya satu terpengaruh, yang lain tidak terpengaruh gitu. Kalau misalnya nih, ada misalnya yang punya bidang usaha misalnya di bidang industri pariwisata gitu ya. Dia punya hotel, terus misalnya dia punya travel agent. Punya travel agentnya juga gitu ya. Mungkin dia punya sewa mobilnya juga. Itu kan semua berhubungan semua dengan pariwisata. Satu terkendala, yang lain terkendala. Yes, begitu pariwisata kena, habislah semuanya, nggak bisa makan gitu ya. Itu makanya kita membuat bisnis yang benar-benar kok aneh banget gitu. Beda-beda. Antara laundry sama Nggak nyambung. ya, sama misalnya sayur hidroponik gitu ya, sama bisnis forex dan cryptocurrency gitu ya, sama training jauh banget dunia. Beda-beda bumi dan langit gitu ya. Tapi itu menurut saya bagus banget gitu ya. Dan satu lagi sebagai penutup gitu ya. Saya kasih tahu bahwa banyakkan orang ngomong bahwa yang namanya berinvestasi tersebut ada yang high risk, high gain, low risk, low gain. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Karena Tidak cuma begitu gitu ya. Yes. Ada banyak variasinya. Orang kaya gitu pasti mencari yang asynchronous risk reward. Maksudnya resiko antara rewardnya sama resiko itu beda banget. Artinya resikonya kecil tapi rewardnya gede. Low risk, high gain. Yes, low risk, high gain. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya dia invest gitu ya, invest 1 tapi bisa dapat 5 gitu. Nah itu bagus gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia lose, dia bisa lose sampai 5 kali, 1 kali doang dia win, dia sudah bisa dapat pipu lagi gitu ya. Dan itu makanya penting banget untuk kita bisa mempunyai kendaraan-kendaraan yang bagus. Salah satu yang saya sarankan adalah yang ini, yang video di atas ini sudah saya buat. Ini videonya memang bahasa Inggris. Ini video tentang aplikasi yang membantu kita untuk trading di cryptocurrency secara otomatis. Ya, jadi kita nggak harus pelajarin tahu seluk-beluknya ini banget ya. Maksudnya kita tahu tapi kita tidak harus sampai pandai menganalisa gitu ya. Sudah ada yang bantuin. Di video ini saya ngomong bener-bener jujur, belak-belakan sisi bagus dan sisi endaknya. Ini ada di video ini. Jangan khawatir, ada subtitlenya. Iya, ada subtitlenya. Walaupun bahasa Inggris, kita memang sengaja buatkan teks bahasa Indonesia untuk Anda. Jadi Anda bisa lihat. Anda coba pelajari. Kalau Anda menurut Anda bahwa yang di atas ini cocok, why not? Ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan alternatif Anda juga, bisa jadi pilihan alternatif di mana Anda bisa membangun passive income. Dan modalnya juga kecil, paling-paling cuma kurang dari 5 juta juga bisa mulai gitu ya. Dan semoga video di atas ini bermanfaat. Video yang hari ini juga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artanti. Salam dahsyat buat Anda. Apa kabar? Kita jumpa lagi bersama saya Reni Artanti dan... Kok langsung gitu sih? Terus ngomongin? Kita kan buka intronya dulu baru. Aku lupa, udah lama nggak bikin video. Pagi sampai malam tapi bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil dan yang lain-lain. Mana kira-kira yang bakal lebih bagus? Ya, mari kita simak. Loh, kok mari kita simak sih? Kita kan mau langsung lanjut. Ini kan langsung ngalir, ini sudah isi. Oh, langsung ya. Ya udah.